Proses pengurusan buku kronis itu ada beberapa tahap, yaitu ada tahap di FKTP, kemudian nanti ada proses di rumah sakit, kemudian ada proses kembali ke FKTP, kemudian ada proses ke apotik dan kembali ke FKTP kembali yang akan memantau untuk jangka panjang. Jadi apa-apa yang perlu dilakukan di tingkat FKTP, jadi dipastikan dulu benar nggak sih darah tinggi, kemudian benar nggak sih penyakit DM. Jika itu sudah tegak diagnosis, maka dokter itu akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan fasilitas yang ada untuk menemukan ada enggak untuk indikasi rujuk. Nah, jadi sistem BPJS Serang ini proses rujukan itu berdasarkan indikasi. Kalau tidak ada indikasi, tidak boleh. Maka bila ada indikasi dirujuk, maka itu wajib dirujuk. Jadi dokter itu akan memeriksa sedetail mungkin. Setelah itu mendapatkan ada indikasi dirujuk, dokter akan mengeluarkan surat rujukan. Surat rujukan yang ada di puskesmas itu atau di klinik itu pastikan surat rujukan yang ada lembaran surat rujuk balik. Nanti akan di zoom ya. Jadi nanti ada surat lembaran rujuk balik, kemudian berdasarkan surat itu akan dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit jangan lupa saat kontrol ke rumah sakit bawa surat rujukan, kemudian berkas-berkas lainnya yang diperlukan seperti otomatis KTP, kemudian kartu BPJS, pastikan itu terbawa. Nah, nanti di tahap di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan lab lengkap. Jadi ya kembali tergantung dari fasilitas yang ada. Ya otomatis lab lengkap yang untuk melacak sudah ada komplikasi tidak penyakit itu, kemudian kalaupun sudah ada komplikasi, sejauh mana komplikasi dari penyakit itu sendiri. Nah, dibarengi dengan pemberian obat, menaikkan dosis secara bertahap sampai tekanan darah maupun gula darahnya capai target. Nah, di saat posisi inilah mau tidak mau pasien akan bolak-balik. Untuk menstabilkan tekanan darah perlu diturunkan secara bertahap, karena kalau pasien biasa tensi datang 200 atau misalnya 170, diturunkan secara tiba-tiba nah, pasiennya akan mengeluh pusing, nanti bisa kapok dan minum obat. Makanya diberikan secara bertahap, naikkan dosis sampai target tercapai. Di saat bolak-balik itulah edukasi diberikan. Jadi mulai dari edukasi pola makan, kemudian edukasi cara minum obat, kemudian edukasi menurunkan berat badan kalau misalnya berat badannya berlebih, atau misalnya penyakit gula yang sudah kadang-kadang sangat kurus, jadi diprogram lagi untuk naikkan berat badan tanpa harus gulanya tinggi. Nah, itu butuh waktu, karena ini sebisa mungkin pasiennya bisa mandiri. Jadi bagi bapak ibu yang mengalami hipertensi dan DM, sebisa mungkin mandiri, artinya sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain. Itu bila target sudah tercapai dan dokternya yakin bahwa pasien sudah mengikuti aturan dan arahan yang diberikan dan dibuktikan dengan beberapa kali balik dan terkontrol tetap stabil, maka surat rujuk baliknya akan diisi oleh dokter. Yang posisi bagian bawah ini akan diisi oleh dokter di rumah sakit. Kemudian ditambah lagi ada surat pengantar dari rumah sakit juga yang judulnya surat pengantar PRB. Nah, itu diisi juga, berisi nama obat-obat, kemudian diagnosis lengkap, kemudian satu lagi ada berkas yang berisi sama surat rujuk balik juga, namun yang diinput di komputer. Jadi pastikan ketiga berkas ini didapat. Yang pertama surat rujuk balik, yang kedua surat pengantar PRB yang diisi oleh dokter, yang ketiga surat rujuk balik berupa printan yang diinput dari komputer. Karena ini sistem online, maka pastikan ketiga berkas ini ibu dapat. Ya, kalau salah satu saja, misalnya berkas yang di online ini terus ibu tidak dapat, maka ibu dijamin akan disuruh kembali lagi ke rumah sakit untuk melakukan penginputan. Jadi pastikan ketiga berkas ini sudah ada. Nah, lanjut setelah berkas ini dapat, biasanya dokter akan memberikan obat kurang lebih 1 minggu di rumah sakit. Jadi pastikan sebelum 1 minggu buku kronis sudah selesai. Setelah mendapatkan surat ini, berarti disarankan kembali ke FKTP yang merujuk di mana terdaftar untuk mendapatkan surat pengantar. Ini surat pengantar untuk ke apotik untuk pembuatan mengeluarkan buku kronis. Yang kedua resep, ini salah satu kopian resep.
untuk 1 bulan obat. Jadi pastikan resepnya itu 1 bulan obat. Kemudian pastikan obat-obatnya itu sama dengan obat-obat yang diberikan atau yang direkomendasikan yang berada di surat rujuk balik yang diberikan dari rumah sakit. Ingat ya, nama obatnya, dosisnya, dan cara minumnya itu harus sama. Baru yang ketiga ini ada nomor kunjungan. Nah, ini nomor kunjungan. Jadi ada 3 berkas lagi yang ibu akan bawa ke apotek. Yang pertama surat pengantar, yang kedua resep, yang ketiga nomor kunjungan. Resep 1 bulan obat ya. Nomor kunjungan. Jadi kalau nomor kunjungan atau salah satu saja ini ibu tidak bawa atau tidak ada, maka dijamin akan disuruh kembali lagi ke FKTP. Maka saat ke rumah sakit, ingat 3 berkas dari rumah sakit itu dibawa fotokopiannya, baru 3 berkas lagi yang dari FKTP, baik dari klinik maupun di puskesmas atau dokter praktek pribadi, bawa ke apotek. Nah, nanti di apotek itu akan diberikan obat sesuai dengan resep 1 bulan, kemudian ditambah lagi salinan obat-obat yang diberikan tersebut di buku kronis. Nah, ini contoh buku kronisnya. Di sini ada tulisan buku kontrol peserta program rujuk balik. Setelah mendapatkan buku kronis, kembali ke FKTP di mana ibu atau bapak ibu mendapatkan surat rujukan atau di mana bapak ibu terdaftar Vaskesnya, dan ikuti semua petunjuk dan aturan yang ada di sana. Mudah-mudahan dari penyampaian tadi bisa bermanfaat, bisa membantu untuk keluarnya buku kronis. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.